Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan inayah yang Ia berikan, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam lingkup iman serta Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Henry Trias Pugojat Miko selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra, dan juga teman-teman sekalian yang tidak kalah saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanusi, mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020 STKIP Alikma Surabaya. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, menceritakan, dan juga menunjukkan salah satu keahlian dasar yang harus dimiliki oleh guru, yaitu membaca fabel. Fabel yang ingin saya baca di sini adalah berjudul Kuda Berkulit Harimau. Selain untuk membaca fabel, kita juga dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari fabel-fabel tersebut. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kita simak video berikut. Selamat menyaksikan. Kuda berkulit harimau. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kulit harimau. Gumam kuda itu. Kuda itu lalu mendekatinya. Dan ternyata memang benar apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Wah, kebetulan sekali. Kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan dengannya ya? Terlintaslah di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya, dia menemukan semak-semak yang cukup gelap untuk bersembunyi. Lalu, masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian, beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran empuk kejahilannya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka, sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. "Tolong, ada harimau! Lari, cepat lari!" teriak salah satu domba. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba-domba itu pontang-panting berlari. Setelah itu, kuda itu kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ada tapir menuju kemari. Tapi lambat betul gerakannya. Biarlah, aku jadi bisa lebih lama bersiap-siap melompat, kata kuda dalam hati. Tibalah saat kuda itu meloncat ke arah tapir. Ia terkejut dan lari tunggang langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan di hatinya. Kali ini, kuda itu menunggu lebih lama dari biasanya. Tetapi, hal itu tidak membuatnya bosan. Tiba-tiba ada seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kaget di sana, kata kuda itu dalam hati. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan.
Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi rupanya dia tidak sadar bahwa bukannya mengaum, dia malah meringkik. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat seekor kuda berkulit harimau. Sesaat, kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah 1000. Tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan. Tapi rupanya itu ringkikan kuda. Aku jadi tidak takut. Hahaha." Kucing hutan itu juga berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara ringkiknya tidak akan bisa berubah jadi auman. Baik teman-teman, sekian video fabel yang dapat saya ceritakan. Dari cerita tadi kita dapat simpulkan, kita dapat menemukan makna bahwa sepandai apapun kita berpura-pura atau sepandai apapun kita berusaha menjadi orang lain, lama-kelamaan, lambat laun, kita tidak bisa untuk terus menutupi jati diri kita yang sebenarnya. Jadi tetaplah menjadi diri sendiri dan percaya diri dengan apapun yang terjadi dari diri kita sendiri. Semoga ada manfaat yang dapat teman-teman ambil. Jika ada salah kata, salah tentang ceritanya, mohon maaf sebesar-besarnya. Segala kekurangan berasal dari saya pribadi, dan segala kebenaran, segala keindahan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.